Halo guys, selamat datang di Vivino Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema mereka, orang-orang yang dulu pernah meremehkan kamu. Bagaimana mereka melihatmu sekarang atau saat ini? Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate ataupun bisa semuanya resonate buat kamu ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik ya, ambil yang bermanfaat dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Mereka atau orang-orang yang pernah meremehkanmu, bagaimana mereka melihatmu atau memandangmu sekarang. Mereka melihatmu ya saat ini. Kamu orang yang fokus pada kesuksesan, fokus pada kestabilan finansial, gitu ya. Kamu tidak lagi, ya kamu lebih sibuk dengan kehidupan kamu, pekerjaan kamu, karir kamu, gitu ya. Kamu mengusahakan keuangan kamu selalu stabil, gitu ya. Dan orang-orang melihat kamu lumayan apa ya konservatif, gitu ya. Kamu, ya meskipun orang-orang itu melihat kamu itu sekarang sukses, ya, ada kestabilan secara finansial, ada kesuksesan. Tapi orang-orang melihat gitu ya, kamu tetap menunjukkan kehidupan yang sederhana, gitu ya. Menunjukkan sikap yang rendah hati, gitu ya. Dan kamu orang yang taat pada aturan, gitu ya. Kamu orang yang taat pada aturan, taat pada hukum, gitu ya. Dan memang secara kepribadian, gitu ya, ya lumayan konservatif, gitu. Dan ambisius di sini ya, yang paling terasa, gitu tuh. Ambisius, kamu ambisius, percaya diri, kuat, gitu ya. Tapi tetap sederhana, humble, rendah hati, gitu. Dan kamu selalu menjaga norma-norma hukum, gitu ya. Hukum yang berlaku, gitu. Kamu ikuti. Orang-orang ya yang dulu pernah meremehkanmu, melihatmu sekarang, kamu sekarang itu lebih dewasa, gitu ya. Dan kayak kamu itu didewasakan oleh tempaan hidup. Kamu didewasakan oleh kondisi atau situasi yang menghancurkan ego kamu. Gitu. Ya. Kamu sekarang lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih old soul gitu ya. Lebih hati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak gitu ya. Karena kamu pernah menjadi orang yang sangat terluka, sangat hancur gitu ya oleh situasi, oleh orang lain gitu ya. Dan kamu belajar dari situ bagaimana kamu bersikap dengan orang. Jangan sampai sikap kamu, ucapan kamu, tindakan kamu itu melukai orang lain gitu ya. Dan dari cara kamu berbicara juga terlihat kamu sangat dewasa, sangat bijaksana gitu ya. Ada kehati-hatian, ada kewaspadaan gitu ya. Iya,
cara kamu berbicara itu kayak gimana ya, kamu sangat sangat cerdas gitu ya, kamu logis. Kamu kayak udah apa ya, udah nggak begitu menggunakan perasaan lagi gitu ya. Ya, orang-orang melihat kamu sekarang kayak kamu itu mudah untuk memahami perasaan orang lain, mudah mengerti emosi, perasaan orang lain. Bahkan ya, kamu bisa merasakan emosi mereka gitu ya, tanpa mereka harus bercerita sama kamu, tanpa mereka harus mengungkapkan emosinya kepada kamu, perasaannya kepada kamu. Kamu tuh bisa merasakan dan kamu juga bisa merasakan energi mereka. Kamu kayak bisa menyerap energi mereka gitu ya. Dan ya bagi mereka itu kayak merasa dipahami sama kamu, merasa dimengerti gitu ya. Tapi untuk diri kamu sendiri, kamu akan merasa lelah gitu secara mental gitu ya. Karena kamu bisa menyerap emosi orang, bisa merasakan emosi orang dan kamu akan mudah merasa capek, merasa lelah ketika bersama orang-orang yang energinya itu masih rendah gitu ya. Kamu orang yang baik, kamu orang yang lembut gitu ya. Bahkan kadang kamu lebih mengutamakan perasaan mereka, mengutamakan emosi mereka. Kamu lebih menjaga perasaan mereka gitu ya. Karena kamu orang yang memiliki empati yang tinggi. Iya, kamu peka, kamu orang yang gak tegaan gitu ya, mudah kasihan gitu sama orang. Tapi justru ini yang membebani kamu gitu ya. Membebani perasaan kamu, membebani mental kamu gitu, kebaikan kamu gitu ya. Jadi kamu harus menjaga batasan, terutama untuk orang-orang yang energinya masih rendah gitu ya. Iya, orang-orang melihatmu sekarang kayak kamu tuh bisa melakukan apa aja untuk sesuatu yang kamu inginkan, untuk sesuatu yang kamu impikan, sesuatu yang kamu rencanakan gitu ya. Kamu bisa melakukan apa aja untuk mewujudkan itu gitu ya. Kayak kamu tuh punya punya semuanya, punya alat gitu ya di dalam diri kamu. Mungkin secara kayak contoh kayak secara komunikasi bagus gitu ya. Ya kamu punya alat untuk mendukung untuk kamu mencapai tujuan kamu, mencapai keinginan kamu gitu ya. Dan kamu tipe orang yang nggak akan menyerah sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Kamu tipikal orang yang nggak akan menyerah, nggak mudah menyerah gitu ya. Jadi iya memang di dalam diri kamu gitu ya memang memiliki sesuatu yang mendukung untuk kamu mendapatkan apa yang ingin kamu raih gitu ya. Terutama mental kamu gitu ya. Kamu memiliki mental yang kuat, tidak mudah menyerah. Kamu tahu gimana untuk mencapai tujuan kamu gitu kan. Orang-orang melihat kamu ya sekarang, kamu lebih suka dengan keharmonisan gitu ya. Kamu tidak menyukai konflik, kamu tidak menyukai drama gitu ya. Iya, kamu suka dengan perayaan. Kamu suka berkumpul sama teman-teman gitu ya. Tapi teman-teman yang seperti apa gitu ya. Nggak semua teman, nggak asal teman.
kamu hanya akan memberikan ruang, memberikan waktu untuk memang orang-orang yang sefrekuensi sama kamu, gitu ya. Karena kamu orang yang emang cinta damai, nggak suka konflik, gitu ya. Jadi ya kamu hanya akan memberikan waktu, memberikan ruang kepada orang-orang yang emang asik, gitu ya. Asik diajak ngobrol, gitu ya. Asik diajak duduk bareng, gitu ya. Dan untuk orang-orang yang masih berenergi rendah, masih toksik, masih suka drama, itu kamu akan cut off. Kamu akan memberi sekat, gitu ya. Kamu tidak memberi ruang untuk orang-orang seperti itu karena prioritas kamu adalah kedamaian hati kamu, ketenangan hati kamu, gitu ya. Jadi orang-orang itu melihat kamu sekarang memang kamu berusaha untuk menjaga relasi yang baik dengan siapapun. Kamu memiliki relasi yang baik dengan siapapun. Kamu menjaga keharmonisan, kedamaian, gitu ya, terutama dalam hubungan, gitu. Dan kamu akan berusaha untuk gimana caranya hubungan itu tetap terjalin baik, gitu ya, tetap ada silaturahmi, nggak nggak ada konflik gitu. Kalaupun ada kesalahpahaman, kamu tahu bagaimana cara menyelesaikan ya dengan kepala dingin, gitu ya. Kamu bisa atau kamu mampu menurunkan ego demi keutuhan, demi keharmonisan sebuah hubungan, gitu ya. Dan di sini mereka menyadari kamu cukup dewasa dalam sebuah hubungan terutama, gitu ya. Karena kamu mampu, kamu mau, ya, kamu berani menurunkan ego, ya. Dan orang-orang yang mau menurunkan ego itu kan tanda kedewasaan, gitu ya. Tanda kedewasaan itu adalah ketika kamu mau menurunkan ego demi keharmonisan sebuah hubungan, gitu ya. Bagaimana orang-orang melihatmu, ya? Orang-orang yang meremehkanmu melihatmu sekarang. Ya, kamu tipikal orang yang emang suka bergerak, gitu ya. Kamu take action, gitu. Nggak cuman teori, nggak cuman ngomong, gitu ya. Kamu lebih suka tindakan, ya. Jadi kayak kamu tuh gak banyak ngomong, kamu gak banyak cerita, dan tapi kamu menunjukkan dengan tindakan kamu, dengan profesionalitas kamu, gitu. Ya, kamu gak banyak bicara, kamu gak banyak cerita, kamu gak banyak mengungkapkan rencana kamu, gitu ya. Tapi kamu tunjukkan dengan kesuksesan, dengan tindakan, gitu. Ya, yang aku rasakan di sini kamu memang gak banyak ngomong sih, gak banyak cerita, terutama tentang kayak kehidupan pribadi kamu. Tapi orang bisa melihat dari hasilnya, gitu. Mereka melihat dari tindakan kamu, gitu ya. Kamu sangat sabar di sini, ya. Kamu sabar, kamu paham akan proses, gitu. Bahwa kayak tidak ada kesuksesan yang instan, gitu ya. Kesuksesan itu memang butuh proses, gitu ya. Jadi kamu orang yang cukup tekun, ya, ulet, fokus, terutama dalam pekerjaan kamu, karir kamu, gitu ya. Kamu orang yang sabar dan kamu paham
bahwa emang kesuksesan itu diraih dengan konsistensi, fokus, ketekunan, gitu ya, dan juga keyakinan. Dan orang-orang juga melihat bagaimana kamu menghadapi setiap konflik dalam kehidupan gitu ya. Kamu sangat sabar gitu ya. Kamu tidak mudah mengeluh atau tidak mudah untuk menceritakan kisah-kisah pilu kamu gitu ya. Dan ketika apa yang terjadi gitu ya di dalam hidup kamu yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, tidak sesuai dengan harapan kamu, atau ada sesuatu yang mungkin menyakiti kamu, gitu ya. Kamu tidak mudah untuk menyalahkan orang lain, tidak mudah menyalahkan lingkungan, tidak mudah menyalahkan situasi atau kondisi, gitu ya. Kamu orang yang uh, apa ya, kayak mudah untuk berintrospeksi gitu ya. Jadi ketika terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan gitu ya, terjadi problem gitu, kamu lebih kayak mengoreksi ke dalam diri kamu sendiri gitu ya. Dan ini menjadikan kamu ini selalu lebih baik gitu ya, karena kamu mampu untuk mengkoreksi kesalahan kamu dan kamu belajar dari kesalahan kamu. Dan kamu memiliki kemampuan untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan gitu ya. Makanya kamu menjadi orang yang terus bertumbuh gitu ya, terus upgrade gitu ya. Ya contohnya kamu suka nonton tarot seperti ini ya, untuk pertumbuhan diri, upgrade diri, untuk kamu mengenal diri kamu sendiri gitu kan. Jadi jiwa kamu itu terus bertumbuh gitu. Diri kamu di masa lalu, setahun yang lalu gitu, dengan diri kamu yang sekarang itu udah nggak sama gitu ya. Selalu ada perbaikan, selalu ada pertumbuhan, selalu ada peningkatan kualitas dari dalam diri kamu. Orang-orang melihat ya kamu sekarang ini kayak kamu lebih menikmati momen kesendirian. Kamu kayak lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Ya, karena kamu lagi di fase pencarian jati diri, ya. Perjalanan mencari siapa diri kamu, gitu ya. Kamu sedang menyelam untuk menemukan diri kamu sendiri, gitu. Jadi orang-orang melihat kayak kamu ini sekarang menikmati kesendirian kamu, ya. Kesendirian kamu itu tidak membuat kamu kesepian, gitu ya. Justru dari kesepian kamu itu kamu terhubung dengan diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu sangat menghargai waktu untuk diri kamu sendiri, ya. Kamu sangat menghargai waktu me time kamu. Jadi ketika kamu lagi sendiri, gitu ya, pengen sendiri, ya memang kamu nggak mau diganggu dan kamu bisa bilang no, gitu ya. Jangan, gitu ya. Atau tidak, gitu. Kayak mungkin orang-orang mungkin ngajak kamu pergi atau pengen kamu hadir di mana dan kamu bisa berkata tidak, gitu ya. Ketika kamu memang pengen waktu untuk sendiri, ya kamu akan sendiri. Tapi orang-orang menyadari kesendirian kamu itu bukan karena kesepian, gitu ya, dan karena mereka melihat kamu sangat menikmati, gitu ya, dan iya, ternyata di dalam kesendirian kamu itu adalah waktu kamu terhubung dengan diri kamu sendiri, gitu. Orang-orang melihatmu sekarang, ya, kamu makin bervalue, ya, kamu makin berharga. Eh,
kayak kualitas-kualitas yang ada di dalam diri kamu itu kayak mengundang kesuksesan, mengundang keberlimpahan, gitu, mengundang keberuntungan, gitu, ya. Jadi orang-orang melihat kamu sekarang makin sukses, makin banyak peluang yang hadir ke dalam hidup kamu, gitu ya. Dan iya, memang ini dari vibrasi kamu, dari frekuensi kamu, dari energi kamu ya. Karena energi kamu yang emang udah selesai dengan diri kamu, energi kamu yang sabar, energi yang kamu yang terus bertumbuh gitu ya. Kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri, udah selesai dengan masa lalu gitu ya. Dan ya kayak energi-energi itu mengundang keberuntungan, mengundang kesuksesan, mengundang keberlimpahan gitu ya. Mengundang kesempatan-kesempatan untuk kamu terus menjadi lebih apa ya di sini. Menjadi diri kamu itu lebih kayak naik level gitu ya. Entah itu naik level secara spiritual ataupun naik level secara kehidupan kamu, naik level secara maaf, aku pause videonya ya tadi. Oke, saya lanjut. Di sini yang aku rasakan ini ada kenaikan level gitu, terutama di dalam kehidupan kamu secara keuangan. Iya, ini yang paling kerasa. Ada juga ya, kamu naik level secara di sini terutama jati diri kamu gitu, jiwa kamu yang terus bertumbuh, ya. Kamu makin bervalue gitu ya sekarang di mata orang-orang. Oke ya, di sini hampir semua zodiak seimbang. Tapi di sini yang paling aku rasakan itu yang paling kencang ada di Taurus, Virgo, Capricorn, ya, yang paling kencang. Kemudian ya Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu like, comment, and share video saya. Terima kasih yang selalu menunggu readingan saya, dan terima kasih juga yang sudah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya ya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.